Eki Sudirman kembali menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang PK sebelumnya, Sudirman lewat kuasa hukumnya sudah mengajukan sejumlah bukti baru, diantaranya berupa keterangan dari sejumlah saksi. Dalam kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman divonis penjara seumur hidup dan sudah menjalani hukuman sejak 2016. Di Pengadilan Negeri Cirebon sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang akan mengikuti jalannya sidang. Syahri, selamat pagi. Setelah sidang perdana PK Sudirman pekan lalu, apa agenda sidang hari ini? Penjual tahu keliling ditangkap. Ya, baik Asri di studio dan juga saudara, selamat pagi. Hari ini agenda sidang PK Sudirman akan dilakukan berupa jawaban atau tanggapan dari jaksa penuntut umum sebagai pihak termohon dalam pengajuan PK ini. Dalam hal ini, para jaksa penuntut umum akan membacakan jawabannya setelah agenda kemarin. Tim kuasa hukum Sudirman membacakan memori PK yang telah diajukan kepada majelis hakim. Dalam pemaparannya pada agenda sebelumnya, tim kuasa hukum menyampaikan bahwa Sudirman tidaklah merupakan bagian atau bahkan orang yang selama ini dituduhkan sebagai pelaku pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina. Dalam dakwaan sebelumnya, Sudirman ikut serta dalam melakukan pembunuhan pada malam 27 Agustus 2016 lalu di beberapa tempat, yakni di belakang showroom tempat mereka melakukan pembunuhan, dan kemudian melakukan pelemparan di jembatan layang seperti dakwaan di tahun 2017 lalu yang telah diputuskan oleh hakim persidangan tahun 2017 lalu. Namun pada peninjauan kembali di sidang 2024 ini, tim kuasa hukum memastikan dan menyampaikan bahwa Sudirman tidaklah dan bukanlah orang yang seperti yang dituduhkan dan diputuskan seperti saat itu, yakni Sudirman berada di tempat lain. Pada malam 27 Agustus 2016, Sudirman berada di rumah saudaranya yang juga disaksikan oleh orang lain yang nantinya akan dijadikan sebagai saksi novum untuk menghadirkan dalam PK peninjauan sidang PK pada hari ini yang sedang berlangsung. Tidak hanya itu, dalam memori PK yang disampaikan oleh tim kuasa hukum, mereka juga menilai adanya kekhilafan hakim yang menetapkan beberapa pasal dan juga menerapkan beberapa dakwaan-dakwaan dalam di tahun 2017 lalu, yang ini menjadikan salah satu pertimbangan untuk mengajukan PK yang saat ini sedang berlangsung, Asri. Sudirman juga ini sempat mengeluh karena sakit begitu ya, karena ada luka tembak. Nah ini sebetulnya apa sebabnya, Syahri? Ya, Sudirman adalah salah satu terpidana yang memiliki perhatian yang cukup serius dari tim kuasa hukumnya. Beberapa di antaranya adalah Sudirman menjadi salah satu korban, menurut versi mereka merupakan korban intimidasi dan juga kriminalisasi yang dilakukan oleh tim penyidik pada saat itu, di mana mereka melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap Sudirman yang kemarin dikeluhkan pada sidang sebelumnya, yakni ditembak dengan senapan angin sehingga terdapat luka di bagian kiri punggungnya, sehingga Sudirman tidak cukup lama kuat berdiri atau duduk pada saat persidangan, dan itu terjadi pada persidangan sebelumnya. Tidak hanya itu, Sudirman juga merupakan salah satu terpidana yang dikatakan oleh tim kuasa hukumnya memiliki minim atau kekurangan intelijensia, sehingga beberapa kali Sudirman mendapatkan intimidasi dan sehingga akhirnya mengakui apa yang selama ini sebetulnya tidak dilakukan oleh Sudirman dan juga 7 terpidana lainnya. Tidak hanya itu, PK yang dilakukan oleh Sudirman hari ini merupakan PK yang terakhir di mana Sudirman tidak bersamaan dengan 6 terpidana lainnya karena mendapatkan kuasa hukum lainnya yang ditunjuk oleh Polda pada kasus kemarin, yakni pada Peggy Setiawan, yang digunakan Sudirman untuk memastikan bahwa Peggy Setiawan adalah teman dari Sudirman, dan akhirnya Sudirman mendapatkan tim kuasa hukum yang berbeda atau tidak sama dengan tim kuasa hukum 6 terpidana dan terlambat untuk mengajukan PK yang saat ini sedang berlangsung. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.